Lenovo bisa apa di segmen 34 inch WQHD 144 Hz? Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Ya, Lenovo G34W Strip 10 baru aja launch di Indonesia. Seri Lenovo di segmen yang sama dengan Xiaomi, AOC, dan juga Samsung 34 inch. Brand lain kayak LG dan Gigabyte udah nggak menarik dibahas sekarang ini karena antara harganya mahal jauh banget, jadi nggak worth it, atau speknya kalah tapi masih berani jual mahal, jadi cuekin aja. Untuk body, kaki, dan standnya nggak banyak yang bisa dibahas. Desainnya klasik Lenovo aja, semua full padat besi. Standnya bentukan bumerang, kakinya kotakan gitu aja. Bisa kita cantolin extension untuk jadi cable management. Pembuangan panas dibuka panjang sama Lenovo, ada logo Lenovo di bagian kiri. Di tengah ada face yang ditutupin kakinya 100x100 mm. Joystick di bagian bawah untuk OSD, dan bagian portnya yang gua kaget sih. Dibanding brand lain di segmen ini, Lenovo paling pelit kasih port. Cuma ada satu HDMI 2.0 dan satu DisplayPort 1.4. Tentunya ada audio out dan DC in. Jadi di sini lu cuma bisa masukin 2 input. Dimana di Xiaomi dan AOC rata-rata kasih 4 port. Dan karena dia cuma 2 input, dia kehilangan fitur PBP dan PIP yang biasanya kita lihat di ultrawide segede ini. Bagian depan udah bezel-less dan membentang panjang, ultrawide 34 inch dengan kurvatur 1500R. Segmen yang keren sebenarnya kalau lu belum lihat Xiaomi atau AOC yang 1000R kemarin. Karena kita udah sama-sama merasakan Lenovo biasa aja sih. Setiap kita review monitor, kita mesti lempar sesuatu. Iya, manual book. Lempar aja dan kita kasih DisplayPort dan kabel power. That's it kelengkapannya. Spek lengkap yang diklaim Lenovo di website resminya: 34 inch VA panel, WQHD resolution 3440x1440p, refresh rate maksimumnya 144 Hz yang bisa kalian dapetin kalau pakai DisplayPort-nya, karena HDMI-nya akan mentok sampai 100 Hz aja. Brightness 350 nits dengan kontras 3000/1. Color gamut diklaim 72% NTSC dengan panel bit depth-nya 8 bits murni. Support FreeSync Premium dan G-Sync compatible tentunya harus lewat DisplayPort. Dan di sini respon time-nya nggak dikasih tahu, gua nggak nemu di website Lenovo. Jadi kita show UFO aja, kita tes UFO aja. Dan seperti biasa, panel VA di ultrawide nggak terlalu indah-indah gimana untuk motion blur. Ya cocoknya game-game balap kayak gini, makanya gue show ke kalian game balap, game bola, game-game casual tuh enak. Apalagi game-game casual sekarang udah bisa support 21:9, jadi mantep. Untuk game kompetitif, bukan ini segmennya. Dan kita tes langsung kualitas panelnya dengan data color Spider X, ini paling penting nih. Sekalian gue bandingin dengan Xiaomi 34 inch dan AOC CU34G2X. Sayangnya Samsung 34 inch 1000R gue belum pegang barangnya, jadi nggak ada report data colornya. Subscribe di GTID supaya nggak ketinggalan review Samsung 34 inch itu. Ya, hasil dari color gamut belum apa-apa, Lenovo sudah dibantai sama dua yang lainnya. Color gamut kita dapetin mirip kayak kualitas monitor 2 jutaan. 94% sRGB, 76% Adobe RGB, 77% DCI-P3, dan 73% NTSC. Brightness cukup terang, bisa ngalahin AOC dikit, tapi tetap dibantai sama Xiaomi. Max-nya 312,5 nits. Dengan kontras yang agak kurang sih sebenarnya untuk panel VA di 2360/1 dan white point yang agak kebiruan di 7700 Kelvin. Kali uniformity di brand 100% di 9 titik pengetesan bisa dibilang Lenovo di sini unggul dari yang lainnya. Di luminous uniformity di brand 100% hasilnya sih
bisa kita bilang itu seimbang dan memang cukup rapi. Panelnya menyamaratakan brightness di 9 titik pengetesan. Ya, pengetesan yang penting juga di color akurasi. Secara average memang Lenovo ini akurat banget, bisa serendah 0,85 delta E. Sementara yang lainnya masih delta E1 ke atas. Tapi ada yang cukup mengganggu sih di biru 1F-nya, dimana Lenovo ini ngacir jauh banget sampai 5,79 yang menjadi maksimumnya. Panel yang biasanya 1F ini ngacir banget, ya biasanya panel-panel yang memang punya color gamut yang standar atau nggak tinggi-tinggi banget kayak Lenovo yang tadi kita udah tes juga hasilnya. Oke guys, seperti biasa pengetesan bleeding. Nah, di sini kelihatan langsung ya. Ada bleedingnya, di sini juga ada. Ini gue coba tekukin dulu. Nah, bagian atasnya ada nih. Nah, sini ya. Dan kalau gue lihat dari samping sih, di sini juga bleeding. Di sini juga bleeding. Jadi banyak banget ya. Tapi ini nggak menjamin ya. Unit yang kalian pegang bleeding. Cuma ultrawide gue sering banget nemuin kalau memang bleeding banget. Tapi selama nggak ngeganggu pemakaian kalian, ya nggak ada masalah. Tapi jadi ini udah kayak ngegacha ya. Mungkin aja kalian hoki nggak dapat bleeding. Ya. Oke, kita masuk ke harganya. Lenovo ini bisa kalian dapetin di harga 6,8 juta dengan garansi 3 tahun full Lenovo. Sayangnya di sini gue sebut yang seimbang aja. Brand lainnya yang di ultrawide kita cuekin seperti di awal gue udah bilang alasannya. AOC CU34G2X 7,5 juta, Samsung Odyssey G5 LC34G55T 1000R di 7,5 juta, Xiaomi 34 inch ultrawide non resmi, gue cek per tanggal hari video ini dibuat, udah sentuh di harga 5,5 juta. Gue sedikit iseng sih ini ya, lihat peperangan di China kayak gimana, dan gue mau share ke kalian duluan sebelum kita bahas di Indonesia kayak gimana. Xiaomi per video ini dibuat udah terjual 200.000 piece monitor. AOC di CU34G2X sudah terjual 50.000 piece, sedangkan CU34G3S-nya yang gila banget cepetnya udah ngejer versi G2X di 50.000 piece juga. Karena memang bagus banget ya yang 1000R itu. Dan terakhir tentunya kita mau lihat Lenovo ya. Lu mau tahu berapa? Cuma 500 piece terjual. Dari data yang kita lihat di JD.com sih, kita udah tahu ya betapa pasaran di sana nggak peduli sama sekali sama Lenovo ini. Gimana untuk Indonesia? Gue mesti jelasin satu persatu. Untuk Xiaomi walaupun non resmi tetap sih dia murah banget dan memberikan segalanya yang kita butuhkan. Dan dengan beli Xiaomi itu lu bisa hemat sekitar 2 juta dibanding brand lainnya dengan kita ngorbanin garansi tentunya. Untuk posisi AOC terutama CU34G2X, posisinya udah nggak jelas banget di 7,5 juta dengan garansi cuma dikasih 1 tahun full aja. Nggak worth it banget dibeli kecuali lu butuh banget USB hub dan color gamut yang tinggi dibanding Lenovo di sebelah gue ini. Tapi Lenovo di sini kan kasih kita garansi 3 tahun full loh. AOC bener-bener nggak masuk akal, di 7,5 juta cuma kasih garansi 1 tahun full. Saran gue AOC harus cepetan banting harga di CU34G2X-nya. Karena di China sendiri udah di harga 2499 RMB, kalau dirupiahin sekitar 5,5 juta. Bahkan monitor imba dari AOC yang udah kita review sebelumnya upgrade dari CU34 itu di CU34G3S dengan 1000R-nya yang indah itu di China udah di harga 2,999 RMB atau setara dengan 6,6 juta. Ayolah AOC, jangan tunda lagi banting harganya. Bintang-bintang di Tokopedia ya untuk produk Xiaomi 34 ini sudah terlalu banyak. Gue show ke kalian, banyak toko-toko udah ngumpulin 100 sampai 200 bintang. Nggak cuma satu toko loh, itu banyak. Gila sih, udah kejual berapa Xiaomi 34 inch di Indonesia. Market Indonesia yang ngincar 34 inch sih udah disikat habis sama Xiaomi semuanya. Padahal non resmi. Xiaomi yang beneran nggak masukin resmi sih, pusing gua. Untuk Samsung 1000R walaupun kita belum review dengan beda 2 juta dari Xiaomi, sebenarnya masih ada value lah. Karena 1000R memang nikmat banget pas kita tes kemarin di AOC. Ya walaupun 2 juta lebih mahal itu sih buat gua perlu gitu gua keluarin buat dapetin 1000R dan Samsung cuma kasih kita garansi 1 tahun. Aneh. Sekarang giliran Lenovo nih, dengan 6,8 juta dapetin desain body yang biasa, klasik Lenovo. Cuma bisa tilt dan head adjustment. Padahal swivel tuh penting banget di ultrawide, gue udah sering ngomong. Di sini nggak ada swivel. Port cuma dikasih 2, jadi nggak ada fitur PIP dan PBP kalau lu misalkan kepepet lagi butuh. Aneh, buat gue sih aneh. Untuk harga, gue harus akui dia paling murah di segmen ini dan kasih garansi full 3 tahun juga. Tapi apakah recommended banget dan akan laku monitor ini? Mungkin yang bisa gue jawab, di sebuah dunia ya tanpa ada brand Xiaomi mungkin dia akan laku keras. Tapi karena kita udah lihat Xiaomi membantai segmen ini walaupun dia nggak resmi,
biarlah Lenovo ini jadi paling murah. Dan yang mau beli tentunya orang-orang yang lebih pentingin garansi dibandingin value to performance. Itu review kita, gue Alwin dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap canggih!